elektabilitas itu kan asumsinya, teoretiknya dia membutuhkan kapital Ya, untuk membiayai, ya, baik untuk kampanye, baik kampanye. untuk Ya, vote buying ya, dan lain ya. sebagainya gitu. Jadi high cost politik. Menjadi high cost politik. Ya, Dan pengalaman-pengalaman empirik Indonesia sudah membuktikan bahwa ya. begitu banyak dana yang harus Betul. dikeluarkan, Luar baik biasa. luar biasa Ya. untuk menjadi anggota parlemen, Ya. untuk menjadi pemimpin daerah maupun di Ya. nasional gitu. Ya. Kalau praktek seperti ini diteruskan, apakah bukan ini akan menjadi kemenangan dari kelompok-kelompok pemegang kapital? Itu yang terjadi sekarang sebenarnya. Partai itu hanya extension dari kekuatan modal di luar partai. Dan kita ingat ya Mas Budiman ya, dulu Kompas tahun 80-an itu ketika bukunya Anthony Giddens terbit itu, Third Way itu kan ada diskusi itu. Saya ingat itu karena ikut bagian dalam diskusi itu. Satu fenomena yang dia sorot bahwa pada tahun 80-an itu hal yang kurang lebih sama kita alami di sini sekarang. Partai-partai di Eropa yang kita kira anggota parlemen yang debatnya hebat di parlemen itu, debat karena dia mewakili partai, tidak. Dia extension dari kekuatan modal di luar dirinya. Jadi misalnya mereka debat tentang RUU Bill Kesehatan gitu. Di belakangnya industri farmasi. Industri farmasi raksasa gitu. Ini Anda berbicara soal Inggris atau berbicara soal Indonesia? Eropa, enggak, ini ambil contoh dulu. Oke, Bahwa pernah ada itu, lalu sebagai respons terhadap situasi di mana kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga parlemen resmi ini berkurang, mereka itulah yang oleh Giddens disebut post-parliamentary politics. Fenomena ini mulai terjadi ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga politik formal, muncul yang disebut sebagai kekuatan-kekuatan baru di masyarakat, yang disebut sebagai istilah political agency. Kelompok-kelompok itu sebenarnya mencerminkan ketidakpuasan terhadap representasi itu. Gitu. Green Party, mereka pakai istilah apa? Isu-isu yang akrab dalam masyarakat, sampah, air bersih, lingkungan, gerakan perempuan, dan itu mereka pakai jaringan gitu loh. Nah saya kira sekarang kita pun sebenarnya mengamati bahwa fenomena itu juga mulai terjadi di sini gitu. Kekuatan anak-anak muda sekarang melalui media sosial gitu. Itu bentuk-bentuk pencarian terhadap, respons terhadap kemandekan sistem representasi kita di parlemen. Jalan rusak di Lampung, mana ada perhatian presiden ke sana kalau tidak ada jadi viral di medsos gitu. Jadi sudah mulai ada itu. Dan serananya itu media sosial gitu. Itu artinya sebagai sebuah penyeimbang ya dari mampetnya politik formal. Betul, saya kira itu rumusannya yang benar. Penyeimbang itu betul, sendiri ya. Jadi pada suasana seperti itu selalu ada orang mencari saluran lain penyeimbang. Oke. Tapi kalau kemudian politik tadi ya kemenangan kapital dan lain sebagainya itu pada satu saat memang kemudian kapital itu bisa membeli Indonesia, bisa membeli provinsi, bisa membeli kabupaten. Kita tidak bisa membuktikan secara konkret ya, tetapi by common sense aja ya. Kita lihat bahwa daerah-daerah di mana investasi besar itu, kasihan masyarakat lokal, kasihan Pemda itu. Mereka harus hanya menerima bahwa daerah dia punya daerah, tapi dia tidak berkompeten mengatur apa yang terjadi, malah kekuatan modal yang sekarang berkuasa di daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang kaya sumber daya alam itu. Karena ekonomi kita ini kan sampai hari ini belum bergeser ke ekonomi yang lebih maju. Kita masih andalannya resource based economy. Dan dalam resource based, apalagi sekarang dengan pemerintah yang sangat akrab dan memberikan karpet merah kepada investasi, itu daerah itu pasif itu. Pasif dalam artian menjadi aliansi dari politisi, pemerintah pusat dan oligarki untuk menguasai sumber daya alam dalam daerah. Sementara kepentingan masyarakat daerah, masyarakat adat itu sama sekali terabaikan gitu. Oke. Lalu kalau melihat ini kan akibat dari juga pemilihan secara langsung ya sebenarnya. Iya. Artinya kan tapi gini, Bang Manuel kan juga mengkaji perubahan konstitusi yang ada ya. Kalau kita coba telaah teks di konstitusi, itu kan kata demokrasi, itu kan hanya ada dua. Satu yang berkaitan dengan kata sifat, dipilih secara demokratis, itu dalam konteks pilkada, dan demokrasi ekonomi dalam pasal 33. Tapi tidak ada semacam definisi operasional atau definisi konsepsional di dalam demokrasi model Indonesia dalam konstitusi sebenarnya. Begini kan, kita baca konstitusi itu,
Kita harus baca dia apa yang disebut kebutuhan itu. The integrity of the constitution gitu. Kita bisa membaca teks satu lepas dari teks yang lain gitu. Oke. Dan juga kita ingat, konstitusi itu kan dirancang pada waktu yang sangat pendek dan terburu-buru gitu. Oke. Sehingga banyak norma di batang tubuh itu harus kita refer lagi ke penjelasan. Waktu konstitusi yang lama sebelum amandemen kan. Karena memang begitu, waktu itu kan terburu-buru. Tapi kita bisa nangkap suasana demokrasi atau apapun yang mereka maksudkan, kita baca di perdebatan di BPU PKI sampai di PPKI. Saya kira di sana lah, karena kalau orang hukum itu, bahkan di penjelasan konstitusi disebut, tidak bisa kita memahami teks by teks di konstitusi pasal demi pasal itu, tanpa kita mempelajari sejarah yang melatari, perdebatan yang melatar belakangi lahirnya norma itu gitu. Itu yang disebut original intent kan, spirit, roh yang mendasari itu. Bagaimana utusan golongan itu ada perdebatan yang luar biasa itu antara Supomo, Yamin dan Hatta gitu. Yamin, Supomo dengan pandangan negara integralistik yang lebih melihat pada negara kepentingan umum. Hatta bicara dalam kepentingan individu gitu. Nah saya kira gitu. Kita tidak bisa hanya karena dua kata tadi, demokrasi ini, demokrasi itu, lalu kita menafsir, itu tidak juga. Kita baca tadi, dalam seluruh perdebatan itu, mulai dari BPU PKI sampai PPKI, sampai kepada disahkan 18 Agustus, kita bisa mendapatkan demokrasi yang mereka maksudkan itu yang kemudian dituangkan di sila keempat itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi demokrasi permusyawaratan. Kalau kita berbicara soal sila keempat, ya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam demokrasi yang disebut liberal, dengan pemilihan presiden secara langsung pemilihan kepala daerah secara langsung, di mana sebetulnya letak musyawarah mufakat itu? Saya kira itulah di MPR. Itulah perlunya itu, pada level tertinggi ada di MPR. MPR ini harus dikembalikan fungsinya. Dia kan namanya sudah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan MPR itu adalah institusionalisasi dari spirit kedaulatan rakyat. Kita menganut kedaulatan rakyat. Institusionalisasinya di mana gitu? Sekarang dikatakan dilaksanakan oleh undang-undang. Gitu. Saya kira ada rancu di situ gitu. MPR itu harus dikembalikan. Di sanalah dia punya fungsi tadi simbol sebagai musyawarah. Dan dia menetapkan GBHN gitu. Garis-garis besar kalau sebagai macam principal guidance. Karena sekarang kita bekerja tidak pakai principal guidance. Setiap presiden naik, dia punya rencana kerja sendiri 5 tahun yang sangat bias politik gitu. Padahal dulu kita sudah, para kita memerlukan GBHN dan itu ada contohnya. Mereka kan ketika memasukkan klausul GBHN itu kan mereka pelajari berbagai model-model konstitusi di dunia. Salah satu yang menjadi model itu konstitusi Irlandia. Irlandia itu bahkan GBHN itu lebih diperjelas itu. Kalau kita masih GBHN, garis-garis besar. Irlandia lebih detail. Sebagai panduan bagi siapapun rejim yang naik, dia tidak boleh menyimpang dari ini. Sekarang kita lihat, 5 tahun besok presiden berikut, beda lagi dia punya rencana kerja presiden. Kalau kembali kepada musyawarah mufakat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau sekarang, apakah betul sedang terjadi sebuah disconnected antara sila keempat Pancasila dengan praktek politik keseharian sekarang ini? Ya, saya kira iya. Tadi kita sekarang karena tadi dalam sistem demokrasi kita yang mengandalkan perwakilan by election itu, kita mengabaikan itu keterwakilan gitu. Sehingga tadi coba, saya ambil contoh tadi sengaja di Papua, bahkan yang duduk DPRD ini wakil bukan lagi orang Papua. Gitu. Secara prosedur demokrasi terpenuhi gitu, tetapi unsur keterwakilannya tidak gitu. Jadi saya kira ini ada soal bagaimana orang merasa dia orang Indonesia gitu, kalau dia tidak terwakili gitu kan. Bukan berarti kita menolak demokrasi liberal, demokrasi. Setiap konsep itu kan tidak jatuh dari langit. Suatu konsep, suatu teori itu adalah abstraksi dari pengalaman konkret, gitu, pengalaman empiris. Model demokrasi liberal itu cocok dalam masyarakat Barat, Eropa, Amerika, yang cenderung homogen secara ras, etnis, agama, kultural, sosial, ekonomi, gitu. Tidak mungkin kita membayangkan demokrasi liberal dalam masyarakat yang kesenjangan ekonominya begitu besar.
segelintir kecil orang kaya, mayoritas miskin. Nanti akibatnya kemiskinan itu menjadi alat politik seperti bansos. Ini fenomena yang terjadi di Amerika Latin. Sekarang kita ulang di sini nih. Kita memelihara kemiskinan sebagai bagian ya untuk kepentingan politik gitu. Itu demokrasi liberal tidak mungkin jalan dalam masyarakat. Yang kedua itu demokrasi liberal itu berjalan dalam masyarakat yang tingkat literasinya sama gitu. Bagaimana kita membayangkan demokrasi liberal dalam masyarakat yang S1-nya itu, tamatan sarjana itu tidak sampai 6%. 80% lebih masyarakat ini pendidikan SMA ke bawah dan terbesar di tingkat SD gitu. Itu tidak mungkin demokrasi berjalan dalam konteks begitu. Jadi bukan tidak salah, tapi konteks historis, konteks sosial, konteks budayanya kurang pas gitu. Itu sebabnya saya kira sejak awal para founding fathers kita sudah memahami itu. Kita combine, jadi bukan pilihan yang kaku juga gitu ya. Kita tahap awal itu kita memilih dengan sadar memilih demokrasi desa waktu itu yang idealkan arsiteknya itu Supomo dan dia itu ahli hukum adat. Dia membayangkan demokrasi desa di Jawa. Nah, tentu dikritik oleh banyak rekan, tapi akhirnya itu kan pilihan yang harus diambil gitu. Waktu itu mereka pilih kita demokrasi musyawarah mufakat gitu. Nah, tentu dengan berjalannya waktu, saya kira nanti suatu ketika bisa terjadi penyesuaian-penyesuaian gitu. Ketika masyarakat kita berubah gitu. Jadi kalau kajian dari Bang Manuel yang juga mendalami mengamati perkembangan politik dalam 25 tahun sejak reformasi, bisa nggak sih ditemukan bahwa musyawarah mufakat ini terjadi dalam kasus seperti apa sebenarnya? Begini, jadi sebenarnya musyawarah bukan musyawarah tapi tadi Pak ya, musyawarah mufakat dan satu lagi itu keterwakilan ya. Oke. Sejak kita reformasi itu tahun 1999 kita kan masuk demokrasi liberal gitu. Tapi kita menyadari gitu, setelah berjalannya waktu gitu, ada kelompok-kelompok yang tidak terwakili gitu. Tidak duduk bersama untuk bermusyawarah, mengambil keputusan bersama gitu, sesuai spirit di Sila 4 itu. Ada daerah-daerah yang karena tadi kalau kesenjangannya begitu besar, dia tidak mungkin ikut bertarung dalam politik itu. Sehingga diberikanlah semacam afirmasi. Dan kita mulai ketika gerakan internasional mendukung gerakan perempuan, kita memberikan pertama politik afirmasi di parlemen itu perempuan 30%. Itu kan contoh itu. Dia tidak by election, diberikan ketentuan langsung. Afirmatif, setiap partai untuk masuk ini dia harus sediakan kuota 30% kepada perempuan. Itu sudah satu contoh bahwa kita tidak kaku, kita juga fleksibel. Lalu kita di Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik, kita mengadopsi apa yang namanya pilkada asimetris. Tidak semua pilkada sama gitu. Tapi sekarang masih sama kan? Ya, tidak. Aceh, Papua, Jogja, Jakarta beda. Itu yang namanya pilkada asimetris. Oke, Jogja tidak ada pemilihan. Tidak ada pilkada. Langsung. Karena kecantolan konstitusinya jelas, pasal 18. Negara menghormati dan menghargai masyarakat adat dan daerah-daerah khusus gitu. Jogja diberikan kesendirian. Aturan sendiri. Aceh, Papua punya jatah 14 kursi lokal, ada lembaga MRP, Majelis Rakyat Papua. Di Aceh ada Wali Nangro, dia boleh bikin perda, boleh. Jadi kita sebenarnya sudah fleksibel, membuka diri bahwa ada daerah yang tidak mungkin di Papua itu mau bersaing, kan dia dikasih afirmasi 14 kursi di parlemen lokal. Karena tadi kalau dia disuruh bersaing ini dia kalah dia, nggak ada orang Papua di ini. Dan tadi menghormati kekhususan-kekhususan selain tadi ada cantolan konstitusionalnya di pasal 18 itu, maka kita sebenarnya sudah punya presiden bahwa kita bisa mengadopsi prinsip-prinsip yang tidak sepenuhnya liberal. Kalau liberal nggak boleh itu ada asimetris seperti itu, harus seragam semua bersaing. Sekarang kita kasih 30% perempuan. Aceh punya kursi sendiri, partai lokal. Papua dapat 14 kursi. Jogja gubernur tidak ikut pemilihan. Di Jakarta bupati 5 bupati dan wali kota dan 1 bupati ditentukan sendiri oleh gubernur, tidak melalui pilkada. Itu kan pilkada asimetris itu. Berarti kita fleksibel juga. Ada presidennya gitu. Kalau sekarang gagasan soal jalan keluar dari itu semua memang akhirnya pada amandemen konstitusi. Salah satu ya. Kan begini, ada perkiraan begini. Kalau konstitusinya terbatas, atau tadi karena konstitusi kita itu kan apa istilahnya, revolusi apa, saya lupa istilahnya itu, bahasa Belanda itu, istilah Bung Karno itu ya.
revolusi yang dibuat pada zaman konstitusi yang disusun pada zaman revolusi cepat dan terburu-buru, hanya muat pokok-pokok pikiran saja gitu. Tinggal kita menafsir gitu. Menafsir, dan tadi bagaimana setiap pemerintahan rejim yang berkuasa itu bekerja atas penafsiran dari konstitusi gitu. Itu bukan dia keabsahan konstitusional bagi dia untuk menafsir bahwa kita yang ideal untuk saat ini seperti ini gitu. Jadi saya kira tadi pertanyaan Mas Budiman lebih spesifiknya. Apakah untuk revitalisasi MPR harus mengubah konstitusi? Iya, saya kira iya. Jadi kan begini, sekarang ada perdebatan. Kita kembali sepenuhnya kepada yang lama, atau apa gitu, atau terbatas. Saya kira kalau kita kembali ke yang lama juga itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ada pasal-pasal yang menjebak kita kalau kita kembali ke konstitusi yang lama, termasuk tentang masa jabatan presiden. Konstitusi yang lama itu tidak membatasi itu. Nah, jadi saya kira itu mungkin metode yang baik itu kita lakukan kaji ulang. Mestinya lembaga kajian di MPR itu, semacam lembaga konstitusi itu, melakukan kajian. Karena begini, konstitusi kita ini kan konstitusi yang hidup. The living constitution gitu. Dia terbuka kepada pembaharuan. Kita 3 pilar dalam konstitusi kita. Pertama, hukum nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat, tidak tertulis. Kedua, hukum Islam. Yang sebelum Belanda datang, hukum Islam sudah bisa mengatur masyarakat, ketertiban masyarakat. Baru ketiga, hukum positif Belanda. Napoleon Codex itu terakhir gitu. Tetapi karena dia hidup, dia fleksibel, saya kira dia terbuka untuk dikaji ulang. Kalau saya kira dia kembali ke asli tidak. Kita kaji ulang, dilihat pasal-pasal mana yang ingin disempurnakan gitu. Oke. Termasuk MPR itu. Oke. Dan caranya melalui adendum. Oke. Jadi gagasan yang perlu dicatat adalah pertama revitalisasi MPR melalui. Pertama adalah adanya unsur utusan golongan masuk dalam MPR. Dan PPHN. Dan PPHN, pokok-pokok haluan negara. Jadi 2 isu penting itu yang perlu diadres untuk mengkoreksi pemilihan presiden tetap secara langsung. Secara langsung. Tetap secara langsung. Itu yang harus dikoreksi menjadi sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Itu yang harus dikerjakan. Kita berpindah soal isu demokrasi ya, Bung Manuel ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia ini sekarang dalam posisi yang sedang regresi. Turun banyak kajian-kajian ilmuwan asing yang mengatakan bahwa demokrasi Indonesia ya sedang dalam posisi turun. Kalau Anda sebagai yang tinggal di Indonesia, apakah juga merasakan ada kemunduran demokrasi di Indonesia itu? Saya sangat merasakan itu. Misalnya begini kan, kita berpengalaman 30 tahun hidup di era represif, otoriter, orde baru. Ketika reformasi, komitmen kita itu ingin membatasi kekuasaan. Kita ingin hidup di kebebasan yang demokratis gitu. Dan itu kan sesuai juga dengan paham konstitusionalisme yang kita anut, yaitu negara demokrasi berdasarkan hukum. Constitutional democratic state. Constitutional democratic state itu kan ada unsur demokrasi, ada unsur nomokrasi. Saling melengkapi itu. Nah, kita lihat semua komitmen tahun awal reformasi itu kan mengarah ke sana. Kita ingin bukan demokrasi yang sehat. Demokrasi yang sehat itu salah satu prinsipnya adalah check and balances. Antar semua kekuatan. Check and balances itu bukan hanya antar lembaga negara, tetapi pengertian yang lebih luas, kontrol masyarakat, civil society itu juga bagian dari check and balances. Karena esensi demokrasi bisa jalan kalau ada check and balances gitu. Apa yang terjadi setelah 25 tahun? Kita menciptakan banyak lembaga-lembaga baru sebagai bagian dari check and balances itu. Kemudian tidak berfungsi. Semua riset, termasuk riset dari Kompas menunjukkan, Litbang Kompas, tingkat public trust terhadap lembaga-lembaga produk reformasi itu merosot. KPK merosot. MK merosot. Kepolisian merosot gitu. Komisi-komisi yang dibentuk begitu banyak tidak berfungsi. Apa itu komisi yudisial, komisi kejaksaan, komisi kepolisian, komisi-komisi itu. Padahal itu kan dibentuk dalam spirit reformasi, mengontrol. Karena inti dari konstitusi, kan kita kembali menganut supremasi konstitusi, adalah pembatasan kekuasaan. Sekarang kekuasaan tidak terbatas. Semua tadi Mas Budiman baru sebut.
Studi-studi menunjukkan ya, Economic Intelligence Unit, Freedom House, itu demokrasi kita merosot itu. Yang tadi itu Thomas Power sama Eva Warburton, itu judul bukunya lebih eksplisit kan, Demokrasi Indonesia from Stagnation to Regression. Dan ada datanya itu loh. Kemarin saya lihat terakhir itu kita bahkan indeksnya di bawah PNG dan Timor Leste. Di bawah PNG dan Timor Timor Leste. Leste itu. Bayangkan itu. Studi terbaru dari Markus Mitzer, dia sudah lama mengkaji itu, tapi yang terbaru yang termasuk yang tahun 2023 itu, the Presidential koalisi yang dibentuk presiden, kira-kira judulnya itu. Dia tunjukkan itu. Bagaimana sekarang itu, semua kekuatan-kekuatan penyeimbang, check and balances itu, terkooptasi oleh presiden. Membentuk suatu koalisi. Sekarang terbukti lagi, ormas-ormas pun sudah terkooptasi gitu. Ormasnya tadinya tiang penyangga civil society kita, terkooptasi dengan pancingan-pancingan material gitu, ekonomi. Siapa yang bisa mengontrol ini? Ini kita artinya apa yang disebut fenomena presidentialized parties ini sekarang ini. Presidentialist parties. Ya, semua partai itu berada di sekeliling presiden. Jadi di mana demokrasi kita gitu loh. Oke. Presidentialist party ini semata-mata karena kekuatan sosok presiden. Bisa jadi atau ada kekuatan oligarki atau ditopang oleh kekuatan oligarki ya. Atau memang ada kelemahan-kelemahan juga pada political party. Ada kelemahan pada partai, tapi tadi partai ini juga kelemahan akibat dari tadi kita salah desain sejak amandemen konstitusi itu. Kita masuk dalam tanda petik ya, perangkap liberalisme yang sebenarnya tidak pas-pas amat dengan kita, kondisi konteks sosial historis kita gitu. Akibatnya partai itu lemah dalam pertarungan tadi yang high cost politik. Dia dikendalikan, jadi kita akan meniru pola Filipina, apa yang disebut Filipinanisasi gitu. Itu sudah lama, dari dulu itu kekuatan politik di Filipina itu yang dikendalikan 8 atau 9 orang keluarga, 9 keluarga oligark ini gitu. Maka pagal dari senior turun ke putrinya, Arroyo, Marcos sekarang putranya gitu, Duterte ke putrinya gitu. Enggak lah jauh-jauh nanti politik itu hanya seputar 5, 8, 10 keluarga itu nanti. Sekarang kita sudah lihat, politik sudah tidak akan jauh-jauh dari sekitar itu. Mereka kendalikan partai, mereka kendalikan parlemen. Kalau partai dan parlemen dikendalikan, ya kita lihatlah putusan-putusan produk legislasi itu. Semua banyak yang bahkan menyimpang dari prosedur yang baku. Kita punya Undang-Undang 12 tahun 11 tentang pembentukan undang-undang yang sudah direvisi 3 kali. Terakhir menjadi undang-undang 15 2003 itu. Masuk lagi metode omnibus law di sana gitu. Di MK itu yang disebut meaningful participation itu. Kan terabaikan semua itu. Itu kelihatan bahwa kepentingan sudah masuk sampai ke ruang-ruang legislasi kita gitu. Oke. Jangan-jangan di isu demokrasi hanya isu elitis ya? Isu-isu elitis yang tidak dipahami dan itu selalu dilemahkan dengan berbagai hasil survei, termasuk survei dari Litbang Kompas, yang mengatakan bahwa approval ratingnya tinggi terhadap pemerintah. Yang approval rating tinggi pemerintah ya? Terhadap pemerintah. Yang lain-lain memang tren turun, tapi pemerintah tetap tinggi. Sehingga kritik terhadap demokrasi yang lagi regresi, yang lagi slow down, ya nggak apa-apa approval rating tinggi. Ya, tadi saya kira apakah terjadi sebuah divided expectation sebenarnya sedang terjadi sekarang? Ini rumusan bagus ini. Divided expectation. Ya. Ini bagus ini. Saya kira iya. Satu sisi begini ya. Ekonomi demokrasi ini kan harus berjalan juga dalam tingkat ekonomi yang juga sejajar gitu. Ketika demokrasinya bebas, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya itu fluktuatif dengan mayoritas masyarakat masih pada tingkat yang miskin, apa yang diharapkan, ekspektasi apa? Saya nggak perlu demokrasi kok, yang saya perlu kesejahteraan. Yang penting kesejahteraan. Nah. Itu kan yang sekarang sudah mulai muncul. 25 tahun reformasi, kemudian dikatakan apa yang kita dapat dari demokrasi? Kemiskinan masih ada, social gap masih begitu tinggi, sehingga demokrasi oleh seorang pemikir itu tidak menghasilkan apa-apa. Apakah itu juga bukan sebuah narasi yang ditujukan untuk
kemudian melakukan delegitimasi terhadap demokrasi dan kembali kepada kepemimpinan yang sangat sentralistik? Teori mengatakan begitu. Siklus politik itu, pengalaman empiris banyak negara mengatakan semangat demokrasi yang menggebu-gebu. Kemudian dia tidak menghasilkan kesejahteraan, tidak menghasilkan, bahkan termasuk dia gagal dalam dirinya sendiri, penerapan kebebasan dalam berpolitik. Itu pada gilirannya, itu akan membuat masyarakat itu hopeless gitu. Hopeless? Dan ketika hopeless, mereka cenderung memilih pemimpin dan rejim yang kuat gitu. Apapun dia mau otoriter, mereka nggak peduli ya. Tetapi kesejahteraan kami terpenuhi gitu. Dan itu banyak contohnya itu. Hitler dulu muncul di Jerman seperti itu. Korea Rochtaibu, era Rochtaibu. Kami tidak ada waktu untuk demokrasi. Kami bekerja saja gitu. Bekerja. Tidak ada kebebasan, no problem. Lee Kuan Yew pada zamannya begitu. Singapura, jangan pikir-pikir demokrasi itulah. Kita kerja, kita ini negara kecil, kita kerja, kita makmur dulu gitu. Sehingga dia memberlakukan banyak instrumen hukum yang sebenarnya sangat tidak demokratis itu. ISA itu apa? Internal Security Act itu. Sehingga Lee Kuan Yew itu kan disebut menjalankan apa yang disebut soft authoritarian itu. Sekarang ini saya kira mungkin ada kerinduan semacam itu. Bahkan beberapa teman sudah mulai berdiskusi. Kembalinya TNI ke panggung politik juga mungkin barangkali satu alternatif gitu. Nah, apakah tren itu yang sedang terjadi itu, ya udah kalau memang katakanlah demokrasi tidak memberikan kemanfaatan bagi publik, ada arus balik kembalinya otoritarianisme? Ya. Saya khawatir itu terjadi gitu. Khawatir dalam artian kemudian ya sudah kalau memang arahnya ke situ, kita menghormati kembalinya otoritarisme itu atau gimana? Saya kira juga tidak dalam otoritarisme. Maksudnya begini, mungkin lebih kita cari bahasa lebih mudah. Mungkin kepemimpinan yang strong, powerful dan punya komitmen. Nah, itu agak susah sekarang ini karena kita khawatir bahwa perpolitikan kita ini tidak lagi menghasilkan pemimpin-pemimpin tipe begitu. Nggak ada tipe begitu. Iya. Di Amerika pun sama, orang seperti Trump muncul gitu. Dan fenomena dunia kan di Brasil Bozo apa siapa itu. Yang terjadi adalah sekarang kan kalau kita lihat berbagai perilaku political behavior pada level bawah, kemudian diberikanlah stimulus apakah itu bantuan sosial untuk menutup kekurangan bantuan pada masyarakat gitu. Pada level elit kemudian ditawarinlah konsesi-konsesi, ya kan? Di level kepartean karena ada kelemahan-kelemahan dari sisi yuridis, kemudian itu dipakai. Dan kemudian ini mengarah kepada satu posisi yang sangat menciptakan sebuah kepemimpinan yang sangat kuat sebetulnya. Yang kemudian apa yang dimau itulah kemudian terjadi. Sekarang saya kira itu yang terjadi, Mas Budiman. Yang barusan Mas Budiman gambarkan ini. Sekarang ini kita bertemu pada satu orang, yaitu presiden. Kekuatan real itu. Yang kita tahu di belakangnya ya. Tetapi tadi semua partai ini kan lemah sekarang itu. Lemah. Kalau bahasa populer di masyarakat itu tersandra. Semua tersandra. Tadi kalau Markus Mietzer bilang itu, sekarang presiden bahkan yang terakhir atau ini sebelum ke Mietzer, iya menarik nih Mas Budiman, saya ingat Jamie Davidson itu dia nulis begini, demokrasi kita sejak reformasi itu ada 3 tahap katanya. 99 sampai 2004 dari Habibie, Gus Dur sampai ke Mega sebelum kita masuk ke era presiden itu banyak inovasi katanya. Habibie itu dalam masa 1 tahun dia merintis banyak hal. Kebebasan pers, salah satu pilar demokrasi. Itu Habibie gitu. Gus Dur, dia menggiring tentara kembali ke barak, back to barak. Dia membuat undang-undang HAM. Jadi walaupun masa jabatan mereka hanya setahun, tetapi ada meletakkan dasar-dasar yang cukup kuat bagi demokrasi gitu. Itu sebab disebut dari 99 sampai 2004 itu sebenarnya banyak inovasi yang dilakukan gitu. Nah, nanti 2004 ketika kita mulai mengadopsi sistem presiden langsung itu mulai stagnan. 2004 sampai 2014. Mega sampai SBY itu stagnan itu. 14 sampai 19 sampai sekarang malah itu yang disebut mundur gitu. Nah, itu disambung dengan studi Michener yang terbaru itu ya. Saya kira kita mungkin perlu dibahas itu buku Michener. Kan dia bilang begini. Terakhir ini terjadi tadi itu, koalisi besar di sekitar presiden. Presidentialized parties, koalisi besar.
Dan saya lihat ini, dia disebut situ, dulu koalisi itu hanya presiden, karena begini, sejak 2004, kita menganut sistem presiden langsung pada saat yang sama, kita menganut juga sistem multipartai. Dua hal yang tidak kompatibel. Presidensial murni itu hanya paling bagus 3 partai lah. 2 atau 3 seperti Amerika, karena rujukan kita itu Amerika. Ketika kita amandemen konstitusi, kita kembali kepada presidensial murni, kita dorong supaya sistem presidensial murni berjalan. Seharusnya itu diikuti oleh sistem partai yang katanya dalam textbook itu tidak boleh multi partai karena tidak kompatibel. Yang terjadi banyak partai. Presidensial murni satu sisi, multi partai. Akibatnya saling menyandra, sandra menyandra. Itu dialami mulai dari Mega, SBY gitu. Nah, di era Pak Jokowi, beliau punya kemampuan mengatasi sandra menyandra itu, bahkan dia seperti magnet yang menarik mereka semua. Menempel itu. Nah sekarang yang studi terbaru itu menunjukkan, dan kita saksi dan kita alami, terjadi koalisi baru yang disebut koalisi besar itu, tidak hanya presiden dan partai di parlemen, tetapi polisi masuk dalam koalisi itu, TNI masuk dalam, dan yang terakhir ini, ormas masuk dalam masuk. Ini fenomena menarik, kita seolah-olah kembali ke Orde Baru apa yang disebut state corporatism itu. State corporatism. Ya. Semua kelompok yang ada di masyarakat itu ditarik dan dikontrol oleh kekuasaan. Gitu. Sehingga ya tinggal kekuasaan itu maunya apa dia. Yang lain lemah gitu, civil society. Ini adalah gelombang balik ya? Ya. Gelombang balik demokrasi yang sekarang studinya Samuel Huntington mengatakan sedang terjadi gelombang balik. Ya. Gelombang balik demokrasi dengan wujud state corporatism sekarang. Saya mengatakan begitu belum pasti ya, tapi tapi mengarah ke situ gitu. Saya kan dulu nulis tentang itu, state corporatism itu, yang di IP itu. Saya lihat kok hampir mirip ini. Semua kekuatan pilar-pilar civil society, kampus coba lihat. Kampus. Gejala profesor abal-abal itu kan bagian dari itu. Hari ini artikel di Kompas, saya lupa siapa yang menulis itu kan, priai intelektual itu. Bagaimana yang menguasai kampus sekarang itu birokrat, bukan ilmuwan, bukan pemikir, tapi administrasi dan birokrat. Itu bagian dari pelemahan kampus. Kalau Anda banyak cincong, profesormu nggak dapat. Gitu. Karena profesor ada syarat administratif kan. Jadi semuanya itu dibikin menyerah, tidak berdaya gitu. Nah, state corporatisme itu bukankah semacam penafsiran ulang terhadap gagasan negara integralistik? Ya, betul. Tapi dengan versi yang beda. Dengan versi yang beda. Ya. Kalau negara integralistiknya Supomo itu beda jauh. Jadi itu yang sering dikatakan. Penafsiran rejim Orde Baru terhadap Supomo itu terlalu jauh menyimpang dari asli. Supomo mengatakan negara integralistik itu suatu model di mana negara dan masyarakat itu menyatu gitu kan. Semua tadi itu yang lainnya lari ke demokrasi kerakyatan itu musyawarah mufakat itu. Kita bersama-sama gitu. Tidak ada hak individu yang menonjol. Memang banyak dikritik bahwa paham negara integralistik ini dia ambil dari Hegel, dari Müller, dari konsepsi filosofi Jerman. Terus ada yang bilang enggak juga, negara integralistiknya Supomo itu dia ambil dari model Katsu Jepang. Karena dia dulu penasihat di badan Jepang itu gitu. Tapi apapun paham negara integralistik itu dia intinya itu menjaga persatuan itu. Nah, pada era Pak Harto 30 tahun itu terjadi terhadap persatuan itu. Apa istilahnya NKRI harga mati, stabilitas harga mati gitu. Jadi tafsir itu beda tafsir aja gitu ya. Tapi itu lebih perdebatan konseptual. Tapi yang state corporatisme kan memang gagasan-gagasan yang dikritik pada era Orde Baru dulu. Nah, sekarang mulai menjelma lagi, meskipun belum didefinisikan ya. Kita belum bisa mengatakan, tapi trennya ke situ. Oke, kita tinggalkan soal demokrasi, kita ngomong soal Papua. Manuel ini kan orang Papua gitu kan. Tapi saya nggak ikuti lagi banyak perkembangan sana. Tapi pertanyaan saya gini lah, sebetulnya kenapa isu Papua itu tidak pernah bisa selesai? Ya, katakanlah berbeda dengan Aceh, ya kemudian relatifly setelah Aceh perjanjian kemudian selesai, Helsinki kemudian selesai isu Aceh, Timor Leste dengan referendum kemudian juga selesai menjadi negara sendiri, dan Papua ini cukup lama sebetulnya. Apa yang terjadi dengan Papua? Dalam perspektif Manuel. Saya begini, kalau data terkini saya tidak ikuti ya, karena saya di Jakarta. Tapi saya pikir esensi Papua itu, pertama, Papua itu persoalan politik. Gitu. Persoalan politik lokal? Lokal, nasional, bahkan juga internasional. Kan sejarahnya sudah beda. Dia satu-satunya wilayah dari Republik ini yang
tidak ikut dalam proklamasi kemerdekaan tahun 45. Papua itu kan baru berintegrasi tahun 63 gitu. Di situ saja ada persoalan politik gitu. Kita bisa lihat situ. Dari segi kultural, orang sering mengatakan Papua itu rasnya Melanesia gitu. Jadi Papua ini sebenarnya dimensi politiknya kental. Ketika kita berusaha, saya kira era yang terbaik penanganan Papua itu era Gus Dur. Era Gus Dur. Ya, dia menghayati bagaimana cara menyelesaikan, seperti juga dia menyelesaikan Aceh gitu. Dia tidak pakai pendekatan militer gitu. Ketika Aceh sebelum perjanjian Helsinki kan dia melakukan lobby-lobby. Orang-orang yang dia kirim untuk lobby ke sana kemari, ketemu tokoh-tokoh GAM di luar negeri gitu ya. Banyak yang marah loh, presiden kok dialog dengan pemberontak gitu. Dia bilang enggak, ini saudara-saudara kita sendiri gitu. Kalau kita tidak duduk bersama berdialog bagaimana selesainya gitu. Dia kirim Hasan Wirayuda waktu itu dubes di Uni Eropa kan melakukan lobby-lobby ke tokoh-tokoh GAM. Akhirnya melalui jasa lembaga ketiga Henry Dunant Center merintis pertemuan-pertemuan informal sampai buntutnya terakhir ketika Gus Dur turun terjadi tsunami, perjanjian Helsinki itu ditandatangani gitu. Di Papua pun sama gitu. Persoalan Papua itu kan bukan semata-mata persoalan kita salah melihat Papua itu. Persoalan Papua itu persoalan ekonomi gitu loh. Kita bangun infrastruktur, tingkatkan kesejahteraan, lalu masyarakatnya akan merasa bagian dari NKRI gitu. Lalu kita lupa Papua tadi, karena latar belakang sejarah yang unik, dia baru berintegrasi ke tahun 63 gitu. Sehingga sejak awal Presiden Soekarno pun sudah bilang, Papua ini harus special treatment. Karena dia baru 63 dia ikut masuk dalam ini prosesnya, itu proses suatu persoalan psikopolitik yang rumit. Tidak bisa bagaimana membangun nasionalisme keindonesiaan di tengah-tengah masyarakat Papua gitu kan. Nah, pemerintah mengira, sayangnya Bung Karno turun tahun 66, kita masuk era Orde Baru kan. Apa yang terjadi di Papua selama 30 Orde Baru itu? Eksploitasi habis-habisan sumber daya alam mereka gitu. Daerah yang kaya dikatakan kaya sumber daya alam, dan itu tidak terbantahkan bahwa memang dia kaya daerah. Tapi masyarakatnya miskin. Sampai hari ini data BPS menunjukkan yang termiskin tingkat kemiskinan itu ada di Papua. Sementara pada sisi lain revenue dan pajak pada perusahaan-perusahaan asing yang masuk di sana luar biasa besar. Jadi ini ada kontradiksi-kontradiksi gitu. Di mana sebenarnya itu? Kekayaan sumber daya alam dia yang besar, yang sudah diberikan untuk dieksplor itu, dieksploitasi, dieksplor, tidak memberikan kesejahteraan material dan kedamaian gitu. Kita lihat kan konflik terus menerus sampai hari ini gitu. Lalu pendekatan yang Bung Manuel sarankan untuk menyelesaikan Papua, pendekatan tentu apa? Tidak ada pendekatan tunggal ya. Tidak ada pendekatan tunggal. Nah, saya kira setiap presiden pada masanya sudah berusaha. Ketika Pak SBY dia mencoba tadi apa yang waktu disebut New Deal for Papua. Jadi dia mulai membuka ruang dialog, dia melanjutkan apa yang ada pada era Gus Dur. Dialog dengan tokoh-tokoh informal di Papua. Apa sih maunya kita duduk bersama gitu. Dan yang puncaknya sebenarnya itu tadi waktu Pak Gus Dur diberikan otonomi khusus gitu. Sebenarnya dengan Undang-Undang 21 2001 itu dengan diberikannya Undang-Undang otonomi khusus itu diharapkan persoalan Papua itu selesai. Itu kan semacam win-win solution. Waktu itu Gus Dur bilang begini. Pemerintah mengakui bahwa di masa lalu kami bersalah kepada rakyat Papua. Ada kekeliruan kami dalam menangani Papua, termasuk kekerasan militer dengan praktek DOM selama berapa puluh tahun di sana itu. Nah sekarang kita meminta maaf dan kita memberikan segala kewenangan orang Papua ngurus dirinya sendiri. Kira-kira itu melalui undang-undang. Tetapi sebagai imbalannya orang Papua juga mengatakan kami bagian dari NKRI final. Tidak ada lagi diskusi kemerdekaan final. Nah, sayangnya setelah 21 tahun, setelah Undang-Undang 21 itu, 2001 itu, dijalankan sebagai suatu undang-undang politik untuk mencari solusi atas persoalan Papua, berdasarkan pengalaman represif Orde Baru 30 tahun di sana gitu. Saya kira kesalahan ada pada pemerintah, tidak sungguh-sungguh. Setelah Gus Dur, tidak ada pemerintah yang sungguh-sungguh melanjutkan pendekatan yang dilakukan oleh beliau. Itu pendekatan budaya, pendekatan informal gitu. Karena pada akhirnya kan, suatu masyarakat itu bukan pada kesejahteraan lahiriah. Dia lebih pada harkat, martabat,
hak, kebebasan. Itu yang saya kira belum ada di sana gitu. Sementara pada sisi yang lain katanya pendekatan ekonomi gitu. Kita mempush pembangunan jalan, infrastruktur, tingkatkan. Tetap saja data menunjukkan tidak ada kemajuan itu. Nggak ada kemajuan. Ya, data BPS sampai hari ini yang provinsi termiskin di Indonesia itu Papua. Papua Barat. Itu kan kontradiksi dengan kekayaan alam yang dia punya gitu. Iya, iya. Terjadi marginalisasi, terjadi proses kemiskinan. Masuknya investasi asing besar-besaran sana tidak menopang itu. Malah kekerasan terus menerus kan. Bahkan ada yang curiga jangan-jangan kekerasan ini memang sengaja dipelihara gitu. Bagian dari apa yang disebut market of violence. Market of violence. Sangat mungkin dipelihara. Saya tidak tahu kok masa dari tahun 63 sampai sekarang sudah 2024 ini. Oke. Tapi gini, kalau dengan presiden baru yang akan terpilih dengan Prabowo dan Gibran, apa yang Anda harapkan pemerintahan baru ini menyelesaikan problem Papua? Apa ya? Apakah dengan pendekatan infrastrukturisme yang dikerjakan oleh itu tetap, Jokowi? itu teknis. Atau ada pendekatan-pendekatan lain? Saya kira itu tetap teknis. Tetapi harus ada begini. Presiden yang mengontrol betul, sebab semua instrumen kebijakan sudah dibuat, anggaran sudah diberikan, tapi tidak jalan. Tentu juga ada kelemahan aparat lokal gitu ya, soal tata kelola. Tetapi itu harus, kalau pemerintah sungguh-sungguh itu desain dari pusat itu dikontrol sampai ke daerah, buat uang yang mengalir begitu besar itu berikan ada signifikansi peningkatan kesejahteraan, itu syarat minimal itu. Lalu model pendekatan security militer itu mulai dikurangi gitu. Lebih banyak polisi lah. Oke. Terhadap pemerintahan baru, Prabowo Gibran lebih memberikan optimis pada pada bangsa ini menurut pandangan Bung Manuel? Ya kita belum tahu ya. Tapi kalau harapan sih seharusnya bisa. Begini, karena begini. Ini hipotesis saja ya. Kita tahu Pak Prabowo ini lahir dari suatu keluarga intelektual, keluarga kelas menengah atas gitu ya. Dari segi materi, kekayaan sudah punya dia semuanya. Dia anak dari Profesor Sumitro, cucu dari Pak Margono ya. Jadi artinya keluarga elit, keluarga yang secara ekonomi mapan. Dia sendiri seorang jenderal dan intelektual. Jadi dari segi istilah orang dia sudah mencapai dirinya sudah sendiri. Selesai dengan dirinya sendiri. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sehingga tambah lagi usia, sudah 74. Kalau kemarin kita percaya hasil pemilu kemarin itu benar dan beliau terpilih menjadi presiden, maka inilah momentum yang kita harapkan. Dia menunjukkan apa legasi dia gitu. Karena apa lagi yang mau dia cari? Sehingga saya kira juga tidak fair kalau kita banyak mengkritik-kritik lagi. Sekarang kalau bisa suara publik itu mendorong beliau, memberikan dukungan kepada beliau, kewenangan kepada beliau, Prabowo sebagai dirinya sendiri mengambil kebijakan-kebijakan menurut visi dan misi dia sendiri gitu. Harus ada dalam kerangka dia meninggalkan legacy. Orang akan mengenal Presiden Prabowo dalam masa jabatan dia mampu mengubah tatanan yang akan dikenang oleh publik. Habibie hanya setahun tapi meninggalkan legasi yang kuat. Gus Dur setahun meninggalkan legasi yang kuat. Saya kira itu harapan kita, Pak Prabowo seperti itu. Gitu. Di mana posisi Pak Jokowi yang paling pas setelah 20 Oktober 2024? Ya kalau menghormati beliau sebagai presiden 2 periode, bisalah dia sebagai one team press kalau ada lembaga itu. Oke. Sekarang terakhir, Bung Manuel, Anda sudah jadi wartawan, pernah jadi menteri, gitu kan, kemudian sekarang menjadi intelektual, gitu. Bayangan seperti apa ketika Indonesia berusia 100 tahun itu? Mimpinya apa sebetulnya? Ketika Indonesia berusia 100 tahun pada 17 Agustus 2045. Waduh, sulit ya membayangkannya. Pesimis? Pesimis sih tidak ya, tapi tidak semudah yang kita bayangkan dalam konsepsi Indonesia emas itu. Tidak semudah. Ya, tidak semudah itu gitu. Bahwa kita punya segala modal sosial, modal iya itu tidak terbantahkan. Kita bangsa besar, kita lahir dari rahim revolusi, kita beda dengan negara-negara tetangga kita punya pride, kita punya elan revolusioner, kita punya sumber daya alam yang besar. Persoalannya itu ternyata mengelola negara sebesar Indonesia ini tidak mudah. Gitu. Tidak mudah.
Oke. Siapapun presidennya. Oke. Tapi kalau akar masalah dari bangsa ini, sehingga bangsa ini kemudian tidak semaju yang dibayangkan, sebetulnya apa sih kalau menurut pandangan Bung Manuel? Wah, apa ya? Saya sendiri agak bingung. Apakah pada problem leader, pada problem budaya, apakah pada problem sistemnya atau Enggak, saya dari dulu tidak percaya budaya bagaimana? Kita ini punya budaya yang baik gitu. Itu saya kira tadi itu yang Mas Budi bilang, leadership. leadership? Kita membutuhkan leadership yang respons terhadap perkembangan zaman gitu. Kan setiap zaman kan ada masanya, ada pemimpinnya gitu. Soekarno-Hatta cocok pada masanya gitu. Gus Dur cocok pada masanya, masa peralihan itu loh. Dilanjutkan Habibie. Sesudah ini kok nggak cocok. Jadi kita tetap ya memberikan harapan kepada Presiden Prabowo dan Gibran harus untuk meninggalkan legacy pada bangsa ini. Iya. Dia harus itu satu-satunya kita harapan dari beliau. Kan gitu. sudah selesai dengan dirinya Sudah sendiri. selesai dengan dirinya sendiri gitu. Ya. Oke, Bung Manuel, thank you ya. Terima kasih sama-sama. Demikianlah obrolan saya dengan Manuel Kaisiepo, seorang wartawan yang pernah menjadi menteri dan sekarang menjadi intelektual publik yang selalu memberikan kritik, memberikan saran dan mengamati detik demi detik perkembangan politik kontemporer di negeri ini. Jumpa lagi di Back to BDM edisi berikutnya. Silakan like, share, dan komen. Jika ada punya pandangan yang tidak setuju atau setuju, silakan memberikan komentar di kolom komentar. Jumpa lagi di Back to BDM dengan tamu-tamu yang lain. Thank you. Thank you. Sukses.